mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscil Hutagaon. Saya berasal dari sekolah SDRK Serdang Murni, Lubuk Pakam. Yang saya hormati para dewan juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Buyung Besar dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sebuah desa kecil di tepi pantai, hiduplah sepasang suami istri yang hidup rukun dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Doa mereka pun terkabul dan mereka mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Si Buyung Besar. Suamiku, lihatlah anak kita. Dia tumbuh begitu cepat dan besar. Iya istriku, tetapi kita tidak tahu apakah ini berkah atau malah kutukan. Semasa kecil, Buyung Besar rupanya sering bermain di pohon dengan membawa kapal kecil kesayangannya. Tahun demi tahun pun berlalu. Buyung Besar pun tumbuh menjadi pria yang gagah, perkasa. Namun, ada satu keanehan dalam dirinya. Dia sering bersenandung. Tak ada paksa, dicari-cari. Ada paksa, dibuang-buang. Tak ada paksa, dicari-cari. Ada paksa, dibuang-buang. Buyung, turunlah sebentar, nak. Ada apa ya? Setiap hari kamu bernyanyi lagu yang sama. Apa artinya, nak? Entahlah ya. Aku hanya senang menyanyikannya. Melihat keanehan anaknya, sang ayah memutuskan untuk membawa Buyung Besar menuju rumah datuk, pemimpin bijaksana di negeri mereka. Jadi ini si Buyung Besar yang sering bicarakan itu. Benar, Datuk. Kami mohon anak kami dibimbing dan diajari oleh Datuk. Buyung, apakah kau ingin berniaga? Boleh saja, Datuk. Tapi ada syaratnya. Aku ingin dibuatkan sebuah kapal untuk berlayar. Baiklah. Akan kusiapkan. Tetapi pergilah berlayar dan berdagang di sana. Mungkin dengan begitu kamu dapat menemukan arti dan nyanyian itu. Demikianlah Buyung Besar berlayar di lautan luas dengan berbekal kelapa yang memenuhi kapalnya. Ia berlayar dan mengarungi lautan. Setelah berhari-hari, sampailah ia di sebuah pulau. Hai penduduk kampung, siapa yang ingin membeli kelapa? Maaf anak muda, kami tidak mempunyai uang untuk membeli kelapamu. Kalau begitu, ambillah, kalian boleh mengambil isinya. Tapi tolong kembalikan sabut dan tempurungnya ke kapalku. Hah? Benarkah anak muda? Terima kasih banyak anak muda yang baik hati. Para dewan juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, demikianlah Buyung Besar memberi semua kelapa tanpa ada bayaran dan kembali ke negerinya dengan membawa sabut dan tempurung di kapalnya. Selamat datang kembali, Buyung. Bagaimana dengan hasil daganganmu? Hambanya pulang pokok, Datuk. Hah? Pulang pokok dengan sabut dan tempurung? Benar, Datuk. Tapi para penduduk kampung di sana merasa senang dan berharap hamba akan datang kembali. Aduh, kok ini aneh, Buyung. Tapi maukah kau berlayar lagi? Dengan senang hati, Datuk. Dalam pelayaran kedua, yang membawa muatan padi dan memberi beras kepada para penduduk kampung yang membutuhkan dan membawa pulang kulit-kulitnya. Dalam pelayaran ketiga, ia membawa para pandai besi dan meninggalkan
hasil kerja mereka di berbagai pulau yang mereka singgahi. Para dewan juri, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, saat berlayar ingin pulang, kapal kecil kesayangan Buyung Besar terjatuh di dasar laut. Wush! Dan ia memutuskan untuk menyelam ke dasar laut. Aku akan turun ke dasar laut. Jika tali kapal ini bergoyang, tariklah, maka aku akan naik. Demikianlah Buyung Besar menyelam di dasar laut. Wush! Para dewan juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Buyung Besar di dalam dasar laut melihat kerajaan yang megah. Selamat datang di kerajaan kami, Buyung. Putri kami telah menemukan kapal. Hah, kapal? Di mana putrimu tuh? Aku akan mengembalikan kapalmu, Buyung, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan Putri? Menikahlah denganku. Demikianlah Buyung Besar menikah dengan Putri Raja Lautan. Dan pesta pun diadakan 40 hari 40 malam. Buyung Besar pun tinggal di kerajaan bawah laut selama 6 bulan. Istriku, sudah saatnya kita kembali ke dunia atas. Pasti awak kapalku cemas menungguku. Baiklah suamiku, aku akan ikut denganmu. Sebelum kalian pergi, terimalah hadiah dariku. Cincin ini akan memberimu makan, dan kemenyan ini akan melindungimu dari bahaya. Demikianlah Buyung Besar dan istrinya kembali ke dunia atas. Semua awak kapal terkagum-kagum melihat kecantikan Putri Raja Lautan. Siapa wanita cantik ini, Buyung? Ini istri hamba, Datuk. Bagaimana kalau kita bagi hasil kapal emas untukmu dan istrimu? Tapi Datuk, ini perintah, Buyung. Kamu tidak bisa menolak. Dengan berat hati, Buyung Besar pun menerima pernikahan Putri Raja Lautan dengan Datuk Penghulu. Saat pesta dilaksanakan, Buyung Besar berkata, "Wahai penguasa lautan, tunjukkanlah keadilanmu. Wahai penguasa lautan, tunjukkanlah keadilanmu." Para dewan juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tiba-tiba Datuk Penghulu bertingkah aneh. Hai, lihat, Datuk Penghulu bertingkah aneh. Buyung, kumohon ampunilah aku. Buyung, kumohon ampunilah aku. Dengan berat hati, Buyung Besar pun